Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semuanya apa kabar? Baik. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Astera Primantabakti. Saya harus menyebutnya hati-hati, takutnya ketukar Astera dengan yang lain gitu. Beliau selaku pelindung takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amanah, dan juga teman-teman seluruh pimpinan, jajaran dan juga karyawan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, sengaja saya tadi hadir lebih awal karena ingin mengenali situasi dulu. Karena saya tidak punya pasukan pengawal ustadz, beda dengan presiden kan. Kalau presiden ada pas pampresnya. Jadi saya harus datang sendiri langsung lihat situasi bagaimana pengamanan di sini. Dan karena waktunya sore hari, jarang-jarang ini Pak Astera peringatan Nuzulul Quran sore, biasanya malam. Ya, dan sore ini adalah waktu yang paling sulit kita untuk konsentrasi di bulan puasa. Betul? Dan bagi ustadz itu mubalik tantangannya lebih berat, Pak. Ya, tantangannya lebih berat. Kenapa? Satu, karena jalanan macet gitu ya. Kemudian yang kedua, haus, lapar, itu sudah makin berkurang konsentrasi. Maka saya berpikir alangkah lebih baik kalau ceramah Nuzulul Quran ini pakai pointers. Ya, supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan fokus dan saya juga bisa fokus lihat catatan gitu. Ya, karena tadi beliau juga lihat catatan ya. Karena saya tahu Pak, ini memang sore hari kalau puasa itu Masya Allah itu bisa buyar karena nggak fokus ya, konsentrasi kita antara ngantuk, antara capek, antara pengen cepet pulang gitu kan, pengen buka puasa di rumah ya, walaupun cepet pulang nanti juga sama juga ya, kejebak macet gitu, akhirnya sampainya tetap habis isya gitu. Bahkan mungkin sampai tarawih ya, orang sudah tarawih kita baru sampai gitu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita kali ini saya hanya mengikuti arahan dari panitia. Ya, temanya adalah tentang inspirasi dan spirit Al-Quran dari bumi para nabi. Saya menebak-nebak tema ini arahnya maunya seperti apa, saya sendiri agak kebingungan. Ya, sebab kalau disebut inspirasi dan spirit Al-Quran, oke, saya paham. Tapi kalau dari bumi para nabi ini banyak lokasi, banyak spotlight ya yang menjadi tempat pijak bumi para nabi. Ya, kehadiran Rasulullah Muhammad SAW ya, itu sebagaimana kita ketahui bersama itu adalah etape terakhir ya, rangkaian gerbong terakhir dari gerbong seluruh nabi dan rasul yang wajib kita imani. Jumlahnya ada 25 yang disebut namanya dalam Al-Quran ya, tetapi itu tidak berarti menutup kemungkinan ada nabi-nabi dan rasul yang lain yang tidak disebutkan. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara mereka yang kami kisahkan
kepada mereka tentang mereka kepadamu wahai Muhammad, dan kami wahyukan di dalam Al-Qur'an, dan ada di antara mereka yang tidak kami report untuk kamu, tidak kami kisahkan untuk kamu. Ya. Nah, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an, bumi para nabi ini bisa kita petakan mengikuti peta di dalam surat At-Tin. Ya. Jadi surat At-Tin ini bukan hanya isinya tentang menyebut nama buah atau pohon, atau nama gunung, atau nama kota. Nah, ini kadang-kadang kita suka keliru. Wattini wazzaitun. Ya, memang kalau diartikan harfiah itu adalah artinya buah tin dan zaitun. Kemudian waturi sinin itu adalah gunung Sinai. Wahadzal baladil amin itu artinya negeri Mekah yang aman damai. Nah, banyak yang bertanya, lah kok ada nama buah di samping nama tempat? Nah, oleh sebab itu para ahli tafsir mengatakan sebenarnya penyebutan nama buah ini bukan karena tentang buahnya itu sendiri. Ya. Bukan berarti buah tin, buah zaitun yang kita minum minyaknya buat obat, ya kan? Bukan obat kuat ya. Minyak zaitun itu bukan obat kuat, bukan. Itu minyak untuk biasa dipakai untuk menggoreng ya, atau untuk buat salad gitu ya, dan lain sebagainya. Ini memang minyak yang sehat. Ya, minyak yang sehat itu biasanya tumbuhnya juga tidak mudah. Itu minyak goreng yang sehat. Seperti minyak buah zaitun, kemudian dari minyak buah pohon bunga matahari. Nah, ya, itu memang produksinya tidak gampang. Produksinya memakan waktu, dia tidak mudah ya. Dan perlu tanaman wilayah yang luas. Ya, beda sama minyak goreng yang jahat. Minyak goreng jahat ini ya, sawit itu ya, sekarang jadi istilah buat anak-anak Gen Z sekarang, nyawit gitu. Nah, itu minyak goreng jahat karena kandungannya yang banyak lemak jenuh ya. Itu mudah, cepat untuk bertumbuh dan berbuah. Nah, bukan soal keutamaan kita makan buah tin ini agak manis, ya. Atau buah zaitun, dia itu sepet-sepet, ya, agak asam tapi dia tidak pahit, ya. Buahnya hijau, ya. Nah, kemudian ada bijinya itu. Bukan tentang keutamaan. Jadi ini bukan menunjukkan ayat tentang keutamaan makan buah tin dan zaitun. Ya, kalau orang Indonesia dikasih keutamaan makan buah tin dan zaitun, dia bingung mau cari di mana. Ya, ini harus impor dari luar, ya, buahnya ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan buah tin dan zaitun di sini adalah menunjukkan nama tempat, simbol tempat di mana di wilayah itu banyak diproduksi, banyak tumbuh pohon buah tin dan buah zaitun. Di mana adanya? Itu Al-Quran menunjuknya ada di wilayah negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi 4 negara modern saat ini, ya, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ada zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon atau buah zaitun yang terbaik itu disebut sebagai pohon buah zaitun yang diberkahi. Dia tumbuhnya tidak di timur, tidak di barat. Dia adanya di tengah-tengah. Untuk apa? Mendapatkan cahaya matahari secara sempurna, baik di pagi hari sampai siang, maupun dari siang sampai sore. Ya, dari kedua arah ini wilayah tersebut bisa mendapatkan cahaya matahari yang sempurna. Beda kualitas pohon atau buah serta minyak zaitun antara yang tumbuh di negeri Syam dengan yang di luar negeri Syam. Biasanya kita dapat minyak zaitun beli di
supermarket ya kebanyakan dari mana? Dari Eropa Barat, ya, dari Spanyol, dari Itali dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya grade-nya itu jauh di bawah minyak zaitun yang berasal dari negeri Syam, Palestina, Lebanon, Syria dan Yordania. Karena apa? Karena sempurnanya pohon ini mendapatkan cahaya matahari sepanjang hari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita lihat, inilah yang disebut dengan peta bumi para nabi. Para nabi ini kebanyakannya diutus di wilayah-wilayah ini, negeri Syam, kemudian Gunung Sinai, ya, tempat Nabi Musa menerima wahyu, wa kallamallahu Musa taklima, ya, mendapatkan wahyu langsung. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara, tanpa malaikat. Ya. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah yaitu tempat awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau berada di Gua Hira. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kemudian saya menduga-duga kenapa dipilih tema ini, bumi para nabi, mungkin ada kaitannya dengan perjuangan umat Islam, saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam atau Baitul Maqdis, lebih tepatnya lagi di Palestina. Nah, maka itu memilih tema ini saya kira sangat cerdas. Gak tahu inspirasinya dari mana. Sebab jarang-jarang tema nuzulul Quran berat kayak begini. Ya, biasanya nuzulul Quran temanya terserah ustadz aja, ya gitu. Nah itu mah gampang, gua mah tinggal jelasin ayat 185 aja surat Al-Baqarah, ya. Ini harus muter otak dulu, ini cari-cari dulu kira-kira angel apa yang paling tepat untuk bicara tentang tema ini, masya Allah, ya. Ini panitia nggak tahu yang dapat pahalanya banyak saya atau panitianya ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya menyampaikan quotes, all lands are not created equal. Tidak semua tanah dan bumi ini diciptakan sama. Why? Kenapa? Ya, kenapa Allah memilih bumi tertentu, tanah tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran? Sama ketika Allah menyebutkan bulan ada 12. Ya, jumlah ada 12 bulan kan? 12 kali muter, bukan bulannya ada 12 biji, bukan. Dia perputarannya dalam satu tahun itu 12 kali putaran. Ya, ada nama-namanya. Mulai dari kalau Masehi itu Januari sampai Desember. Kalau kita kalender Hijriah berdasarkan perhitungan perputaran bulan, itu mulai dari bulan Muharram, Safar, ya. Kemudian apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9. Syawal 10, Zulqa'dah 11, terakhir 12 adalah bulan Zulhijjah. Ya. Kalau bapak-bapak diminta suruh sebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu hafal. Itu nama-nama hari. Ya, coba kalau nanti saya tantang sebutkan nama-nama bulan Hijriah, ya, itu belum tentu hafal itu. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan itu yang disebut dalam Al-Qur'an cuma apa? Cuma bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tadi yang dibaca oleh qori kita, imam di sini, ya. Maka berarti dia ada keutamaannya, kelebihannya, sebab yang lain enggak disebut. Ya. Berarti bulan ini lebih istimewa dan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Demikian pula tempat, lokasi itu. Kenapa wilayah Nusantara nggak disebut? Nah, gitu ya. Atau Afrika nggak disebut dalam Al-Quran. Padahal bumi itu kan luas. Dan Allah bercerita tentang banyak hal. Ya, termasuk fenomena yang terjadi di bumi ini, permukaan bumi. Ya. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya beberapa lokasi saja. Yaitu lokasi yang disebut sebagai, ya, tempat turunnya wahyu atau mahbatul wahyi dalam bahasa Arabnya. Nah,
tempat turunnya wahyu ini, kira-kira ada nggak orang yang bertanya, loh, kenapa tempat turunnya wahyu itu kok hanya di tempat ini? Ya. Negeri Syam, kemudian Gunung Sinai. Gunung Sinai ini ada perbedaan di antara para ahli geologi, ya, geografi. Apakah Gunung Sinai yang ada di Mesir, yang sekarang masuk wilayah kegubernuran Sinai Utara, nah, Sinai Utara, ya, itu nanti yang berbatasan nanti dengan Palestina, dengan Rafah, dengan Gaza, ya. Nah, atau Gunung Sinai ini, ya, yang ada di wilayah perbatasan dekat antara Arab Saudi dengan Syria atau dengan Yordania. Nah, itu ada dua pendapat besar. Ya, itu biasa, lumrah. Karena memang Al-Quran tidak menetapkan ordinatnya, ya kan? Kalau kita kan zaman sekarang kalau pengen tahu nama ini harus ada ordinatnya, ya kan? Sama kemarin Amerika menyerang kantor pemimpin Iran itu kan berarti ada ordinatnya, titik ordinatnya dikasih tahu, dibocorin sama yang hadir di situ. Kalau nggak mungkin dia dapat langsung presisi serangan itu, ya. Nah, tidak ada titik ordinatnya, maka para ahli, para pakar ini beristihad mencari kecocokan keterangan-keterangan dalam Al-Quran dengan kondisi geografis yang ada. Ada yang cenderung mengatakan Gunung Sinai itu adanya yang ada di Mesir, atau Gunung Sinai ini yang ada di wilayah wilayah teritorial Arab Saudi. Nah, Gunung Sinai yang ada di Arab Saudi, nanti kita Bapak cari di Google, Gunung Sinai Arab Saudi, itu wilayah yang dikonservasi dan menjadi wilayah khusus. Tidak boleh ada yang mendekat ke sana. Kenapa? Kalau ini diumumkan, ya, sebagai Gunung Sinai-nya tempat Nabi Musa dulu menerima wahyu, ini urusannya panjang. Berarti Israel berhak nanti mengambil wilayah Arab Saudi, itu disebut dengan Israel Raya. Itu, ya. Jadi Israel Raya ini, teman-teman, itu sebagaimana yang diklaim oleh mereka, itu mencakup 8 negara. From Nile to Euphrates, dari sungai Nil yang ada di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Irak, sampai Mesopotamia dan masuk ke wilayah tenggaranya Turki. Ya, itu semua dari Nil, ya, Mesir, Arab Saudi, kemudian Irak, kemudian Lebanon, kemudian Syria, kemudian sebagian Iran, sebagian Turki, kemudian ini semua harus ada tunduk di bawah otoritas Israel. Nah, itu yang kemarin disampaikan oleh Duta Besar Amerika untuk Israel, Mike Huckabee, ya, walaupun dia Kristen, nah, tapi jangan salah, ya, dalam dunia kekristenan itu terbelah menjadi dua. Ada Protestan, ada Katolik. Kalau Katolik pusatnya di Roma, nah, dia tidak cawe-cawe dengan masalah klaim Israel ini. Tapi kalau yang Kristen, dia membenarkan dan mendukung konsep teori Zionisme yang ingin mengontrol wilayah-wilayah yang dulu di bawah atau pernah ditinggali oleh masyarakat Yahudi di Timur Tengah untuk kembali menjadi negara asalnya seperti itu dulu yang diklaim oleh mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ini wilayah yang syarat dengan konflik dan banyak kekayaan alam itu. Jadi memang luar biasa, ya, Allah memilih tempat ini itu betul-betul jadi ujian buat manusia. Betul-betul buat jadi ujian buat kita orang-orang beriman. Betul-betul jadi ujian kebenaran risalah Islam ini di hadapan agama-agama lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang disebut wilayah tanah suci yang ada di dalam surat At-Tin ini yang membedakan tanah negeri para nabi ini, tempat turun wahyu, dengan tanah-tanah yang lain. Ya, kalau dikatakan tanah di Indonesia suci apa tidak? Kalau menurut ajaran Islam suci, tapi dalam pengertian apa? Suci untuk dipakai sholat, gitu. Tanahnya suci untuk dipakai tayamum, gitu ya. Paham ya? Ini tanah suci nih,
Indonesia ini tanahnya suci maksudnya. Bukan berarti dia tanah tempat turunnya wahyu, maka dia disebut sebagai tanah suci atau al-ardul muqaddasah. Tanah yang ada selain wilayah yang disebutkan dalam surat At-Tin ini, itu kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini seluruh permukaannya itu dijadikan oleh Allah untuk aku dan umatku bisa dipakai untuk bersuci dan untuk tempat sujud dimanapun di atas permukaan bumi ini. Ya, ini bedanya konsep Islam dengan yang lain tentang kesucian tanah itu. Paham ya? Nah, sebab nanti ada mungkin dalam agama lain menganggap yang hanya boleh kita menyembah Tuhan itu hanya di tempat tertentu saja. Hanya di dalam rumah ibadah saja. Tempat lain nggak boleh. Tapi Islam, kalau masjid ini penuh, di luar Anda bisa sholat, tetap bisa dipakai sholat. Ya. Sholatnya meluber sampai ke Monas, bisa dipakai Monas jadi tempat sholat. Ya. Sampai bahkan ke terminal, terminalnya juga bisa untuk buat sholat. Gitu ya. Itu yang disebut dengan konsep inklusifnya tanah di atas permukaan bumi ini. Dia bisa dipakai untuk tempat kita bersuci dan tempat kita untuk sujud kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bedanya 4 wilayah ini, negeri Syam, kemudian Mesir, sebagian Mesir itu ya, atau Sinai dan yang ada di Arab Saudi, atau Mekah, itu dia adalah tempat turunnya wahyu. Itu dia adalah tempat lahirnya, besarnya, berjuangnya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah inilah yang menjadi saksi atas perjuangan mereka. Ya, tanah inilah yang menjadi momentum awal kebangkitan risalah tauhid sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah inilah yang menyaksikan berdirinya 2 masjid suci. Yang pertama dibangun di atas muka bumi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yaitu Mekah. Masjidil Haram, Ka'bah, itu rumah Allah pertama yang dibangun. Yang kedua, Nabi mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan masjid yang kedua?" Di mana masjid yang kedua itu? Adanya di Palestina, di Masjidil Aqsa, kata Nabi. Terus jarak pembangunannya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa tahun, berapa lama? Nabi menjawab 40 tahun. Itu jarak pembangunannya antara kedua masjid ini. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, keberkahan ya yang Allah tanamkan ini dalam ruang dan sejarah yang ada pernah terjadi, pernah disaksikan di tanah ini yang sekaligus juga sekarang menjadi medan konflik terbesar dan paling panas di atas muka bumi ini. Seperti panasnya perut bumi yang di situ banyak kandungan minyaknya. Di situ banyak gas alamnya. Ya, itu kan panas, Pak. Udaranya panas, gurun, di bawahnya ada minyak bumi. Ah, itu lebih panas lagi. Gitu. Jadi bukan hanya panas fisiknya, tapi secara mental, secara psikologis, tanah yang panas di bawahnya ada kekayaan alam yang luar biasa ini, itu menyimpan sekali banyak konflik. Dan ini diawali dengan apa? Dengan wahyu alladzi barakna haulahu. Dia menjadi tempat saksi dialog langit dengan manusia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, kita petakan ya. Di situ disebutkan ada 5 ya. Yang pertama kita akan melihat Mekah dulu. Ya, walaupun Mekah disebutnya di ayat surat At-Tin ini terakhir, wa hadzal baladil amin. Kenapa Mekah? Ya. Ada apa dengan Mekah? Kenapa titik ordinat Mekah yang ada di tengah gurun pasir, di tengah gunung-gunung batu-batuan. Ya, itu gunungnya berbatu semua. Bahkan Mekah itu berada di tengah lembah sebenarnya. Dia dikelilingi oleh pegunungan batu. Keras, Masya Allah. Itu Arab Saudi membangun perluasan Mekah ini. Kenapa biayanya itu
selangit itu bukan karena materialnya saja mahal, tapi karena proses pembangunan peluasan tanahnya itu memang memerlukan alat-alat yang berat dan mahal. Dan karena dia panas, Raja Arab Saudi itu dulu itu sampai khusus memesan jenis marmer khusus supaya walaupun kena sorotan matahari yang begitu panas terik, dia itu bisa adem. Nah, itu jenis marmer khusus. Ketebalannya, kemudian ditambah lagi di bawahnya dikasih apa? Dikasih pendingin. Coba bayangkan. Area seluas itu di bawah tanah Masjidil Haram itu dikasih alat pendingin khusus. Supaya apa? Orang kalau jalan ke situ, tawaf apa segala macam, nggak pakai begini-begini nih, jingkrak-jingkrak, jingkat-jingkat kakinya. Nah, kalau kita kan, saya datang kemana itu masjid kalau musim panas, masya Allah mau naik tangga ke atas saya susah, sampai jingkat-jingkat itu panas sekali. Itu di sana enggak, itu sampai khusus itu. Kenapa? Jadi biaya mahal itu karena memang itu alat-alatnya juga sangat mahal, selain materialnya memang pilihan dan harganya sangat tinggi untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah yang datang dari seluruh dunia. Luar biasa. Nah, kita lihat pertama adalah Makkah. Makkah ini adalah core values-nya, nilai utamanya, nilai dasar dari seluruh rangkaian kisah para nabi dan rasul itu. Disinilah dimulai, di mana Makkah mengajarkan tentang apa? Perubahan besar selalu dimulai dari keyakinan kecil yang tidak tergoyahkan. Makkah dengan Ka'bahnya ini adalah jangkar identitas kita. Makanya disebut kiblat. Arah kiblat namanya wijhah, fawalli wajhaka. Wijhah, arah orientasi, dengan wajah muka manusia itu satu akar kata. Artinya apa? Di muka kita, wajah kita ini, perhatian kita tertuju. Kita kalau mau menghormati orang, melihat ke kiri ke kanan, kan yang nengok mukanya, betul? Nggak ada kalau kita menghormati orang nengok apa? Bahunya doang, mukanya ke depan gitu, nggak ada kan? Nah itu, nggak ada. Semua ini apa? Berkaitan dengan wajah, ini penting. Makanya di dalam Al-Quran, ibtigha'a wajhillah, kita mencari ridha Allah, itu dibahasakan redaksinya mencari wajah Allah. Jadi wajah Allah jangan diartikan secara harfiah, tapi di situ artinya ridha. Walaupun mungkin ada sebagian ulama mengatakan itu diartikan secara harfiah, tanpa ada takwil, tanpa ada ta'til sebagainya, tapi artinya wajah Allah itu apa? Allah itu menghadapkan wajahnya kepada kita ketika kita beribadah sholat. Makanya ada larangan dari Nabi, kalau kamu sholat, itu wajah kamu jangan melengos kemana-mana. Jangan melengos ke kiri, melengos ke kanan gitu Jangan melengos, lihat ke atas, lihat begini-begini, nggak boleh. Kenapa? Allah menghadapkan wajahnya ke kita, melihat betul apakah kita ini konsentrasi khusyuk atau tidak. Kalau kita melengos sedikit, Allah akan memalingkan wajahnya dari kita. Itu Nah, oleh sebab itu wajah, wijhah, dan arah kiblat ini menjadi identitas umat Islam. Dimanapun kita berada, jadi warga negara manapun kita, wajah kita, orientasi hidup kita harus berkiblat ke Ka'bah ini. Makanya dulu ada istilah yang dipopulerkan Pak Habibie, otak Jerman tapi hatinya ke Mekah. Nah, kan begitu. Jadi boleh kita belajar kemana saja, melanglang buana, kita boleh pertukaran budaya dengan budaya negara-negara bangsa-bangsa mana saja, tapi tetap orientasi dan identitas kita itu satu, yaitu ke arah kiblat, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat titik nol Ka'bah itu kan kecil. Kalau dilihat dari atas, lihat pakai drone, orang sholat, indahnya, bentuknya di berputaran, semua berpakaian putih, memakai pakaian ihram yang sama, dia tawaf atau dia sholat berbaris,
itu menunjukkan keindahan yang luar biasa. Dia kecil. Nah, ini maksudnya apa? Keyakinan kecil ini tidak boleh goyah. Sebab umat Islam ini akan spreading, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi tetap arah kiblatnya, tetap orientasi hidupnya harus mengarah ke Ka'bah ini, harus berkiblat kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid over trends. Tren boleh berbeda, tren boleh berkembang, tapi tauhid yang tidak akan berubah dan tidak akan berkembang walau bagaimanapun adanya. Yang dirahmati Allah, maka itu tauhid sebagai pondasi. Yang kedua, ketahanan dalam tekanan. Ya, tekanan di Mekah itu dulu perjuangannya luar biasa Nabi. Tapi beliau tetap bertahan. Bahkan saking bertahannya Rasulullah, beliau begitu merindukan Ka'bah ini ketika hendak hijrah ke Madinah. Ya, beliau menangis dan mengatakan, wallahi ya Makkah innaki la ahabbul bilad ilayya. Negeri ini, wahai Makkah, adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa? Bukan soal karena dia lahir di situ, sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau orang asli Makkah, tapi karena disitulah kakek beliau, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya, telah membangun monumen Ka'bah sebagai pondasi tauhid, dan beliaulah yang meneruskan risalah itu di akhir zaman. Makanya perjuangan, kalau kita sebagai orang Islam berjuang ini, ya harus tegak lurus. Dengan apa? Dengan akidah kita, dengan identitas keislaman kita. Ya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada di bawah institusi, ya, kita taati negara Republik Indonesia, kita taati undang-undang di sini, tapi kita nomor satu dalam ibadah karena status kita adalah sebagai hamba Allah. Dan setelah kita mati, status kita adalah hamba Allah. Ya, setelah mati nggak ada orang dikuburkan statusnya pakai WNI, nggak ada. Nanti menghadap Allah, nggak ada semua orang di hari kiamat nanti bangkit dari kubur pakai status warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, nggak ada. Semua satu statusnya sebagai hamba Allah. Maka miniaturnya itu ada dalam proses ibadah haji yang pusatnya di Mekah. Di sana nggak ada orang pakai pakaian macam-macam, pakai atribut lambang negara masing-masing, kecuali cuma bendera buat ngingetin nih rombongan jangan sampai kesasar, kira-kira begitu. Jangan sampai masuk ke tenda orang lain, negara lain. Tapi dia statusnya ketika beribadah selesai, dia sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu, dan dia akan bertanggung jawab, dimintakan, akan ditanya tentang apa? Tentang agamanya, tentang akidahnya. Hadirin dirahmati Allah, yang kedua, kita berpindah sedikit ke Madinah. Madinah tempat juga yang menjadi tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Madinah, kenapa dia disebut sebagai Madinah? Dengan tambahan lagi gelarnya di belakangnya Al-Munawwarah. Padahal sebelumnya nama Madinah itu adalah Yathrib. Yathrib itu dari bahasa Arab, kalau diartikan la tathriba, seperti ada 2 kali disebut dalam surat Al-Quran, di surat Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, itu artinya jelek. Tathrib itu artinya apa? Celaka, banyak bencana, banyak penyakit. Karena memang dulu kota Yathrib, di situ banyak penyakit. Ya, banyak penyakit, wabah tuh sering terjadi. Ya, berbeda dengan Mekah. Tapi setelah hadirnya Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau mendoakan karena itu sudah ditakdirkan tempat ini tempat hijrahnya Nabi, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku memohon kepadamu, hilangkan semua penyakit dan wabah dari negeri ini dan jadikan dia tempat yang paling sehat di dunia. Dan sekarang terbukti Madinah adalah kota yang paling sehat di dunia. Ya, itu menurut PBB, bukan kata saya. Silakan di googling ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Madinah ini ya, peralihan dari periode Mekah ke Madinah, Nabi SAW membangun sistem dan tata kelola negara. Membangun institusi. Kemudian institusi yang namanya negara ini meniscayakan apa? Integrasi sosial. Ya.
Karena memang Islam itu bukan hanya sebatas ritual. Inilah arti Madinah. Bercahaya. Ya, kota ini, Madinah ini ya mendapatkan status sebagai tanah suci umat Islam. Kenapa? Karena menjadi saksi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dengan dua unsur utama pendukung yang ada di Madinah, yaitu sahabat kaum Muhajirin dan Ansor. Ansor ini penolong-penolong Nabi, Muhajirin orang-orang yang bermigrasi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mereka ini kemudian membangun Madinah menjadi tata kelola sebuah negara yang mendahului zamannya. Negara yang memiliki konstitusi undang-undang pertama di dunia yang teratur, tersistem dengan baik. Mungkin ada yang mengatakan, oh dulu kan ada Undang-Undang Hammurabi. Ya, Undang-Undang Hammurabi memang kelebihannya dia pertama lebih dulu dari Madinah. Tapi aturan-aturannya tidak secanggih ya Piagam Madinah. Itu. Kalau mengatakan undang-undang negara modern itu baru ada pada periode Magna Carta, itu salah. Yang pertama di era modern setelah manusia ini mengenal peradaban, maka yang pertama dibangun negara berdasarkan konstitusi undang-undang adalah negara Madinah. Romawi tidak punya undang-undang. Ya, Yunani tidak punya undang-undang. Mesir tidak punya undang-undang, konstitusi nggak ada. Semua mengatakan sabda raja adalah hukum. Betul? Iya. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh raja itulah jadi dekret hukum. Itulah menjadi tatanan sosial. Kalau rajanya mati, berganti lagi aturan-aturan yang ada di level sosial masyarakat itu, ya kan? Tapi dengan hadirnya Islam, berubahlah negara itu menjadi negara yang modern dan berdasarkan konstitusionalisme. Siapapun yang memimpin, siapapun penguasa yang ada, terpilih, diangkat oleh umat, maka dia harus tunduk kepada konstitusi dan tidak bisa mengubah konstitusi itu sampai kapanpun. Subhanallah. Inilah kehebatan Piagam Madinah, konstitusi Islam. Ya, di mana di sini diatur tentang tata kelola masyarakat yang plural, masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku. Ya, sahabat Nabi itu sukunya bukan hanya Arab saja, bukan hanya suku Quraisy saja, tapi juga suku-suku yang lain ada di Jazirah Arab. Bukan hanya satu bangsa Arab saja, tapi juga ada yang bangsa berasal dari Persia, seperti Salman Al-Farisi. Ada yang berasal dari Romawi, seperti Suhaib Ar-Rumi. Ada yang berasal dari Afrika, Ethiopia, Bilal Al-Habashi, muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi plural. Ya, agamanya banyak. Sebelum Nabi bahkan itu sudah dikenal ada pendeta namanya Waraqah. Ya, paman istri beliau Khadijah, ya, yang mana beliau istrinya bertanya kepada pendeta Waraqah ini, pendeta Nasrani yang masih mengikuti ajaran Isa Al-Masih yang lurus, dan ditanya tentang fenomena turun wahyu di Gua Hira itu, menyaksikan malaikat Jibril seperti apa digambarkan oleh Nabi, maka pendeta ini bilang itu adalah namus, itu adalah Jibril yang dulu juga membawa wahyu kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada komunitas Yahudi di Madinah, di Arab, banyak. Maka itu, ini Madinah adalah pembangunan sistem dan tata kelola masyarakat yang plural. Kemudian menjadi apa? Basis integrasi spiritual dan politik. Menyatunya antara aspek keagamaan dengan politik. Ya, ibadah tidak bisa dipisahkan dari urusan dunia. Urusan dunia juga tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Kita bekerja ini semua untuk ibadah kepada Allah. Makanya dalam Ramadan itu jangan mengeluh. Wah, saya nggak bisa ibadah maksimal Ramadan. Kenapa? Karena kerja. Enggak. Atau saya nggak bisa kerja profesional yang maksimal gara-gara ada ibadah Ramadan. Nggak bisa begitu. Ya, jangan kita mengatakan harus seimbang dunia akhirat, itu pembagiannya 50-50, 50-50. Ya. Setengah hari kita kerja, fokus kerja aja. Nggak ada niat ibadahnya. Baru nanti ibadah
dipisahkan ketika ada di masjid. Enggak. Ibadah dalam Islam itu, dalam semua aspek kehidupan, itu bisa menjadi ladang ibadah dan bisa menjadi ladang pahala kita kalau niatnya adalah ibadah. Gitu. Hanya bedanya kalau ibadah yang diatur tata caranya, waktunya, gerakannya, bacaannya, itu namanya ibadah mahdhah. Seperti sholat di masjid, gitu ya. Seperti puasa Ramadan, seperti membayar zakat, ada aturan-aturannya. Tapi ibadah dalam pengertian luas, saudara bekerja, saudara sebagai ASN, saudara sebagai penanggung jawab perbendaharaan, kekayaan negara dan lain sebagainya, itu diniatkan untuk ibadah, maka dia akan jadi ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka itu makna bumi para nabi ini luas. Jadi bumi para nabi jangan dibayangkan itu cuma tempat sujudnya doang. Sekarang banyak ada oknum-oknum ya bikin museum keliling, museum nabi katanya. Ya kan? Dari mana? Ya, barang-barang yang nempel sama tubuh nabi itu cuma ada di Istanbul. Emangnya Erdogan pinjemin itu keliling jadi museum? Dari mana itu? Bilang ada giginya lah, bilang ada rambutnya, ya, bilang ada bekas keringatnya. Masya Allah, konsentrat keringatnya Nabi bagaimana 1400 tahun itu begitu masih mengklaim begitu masih ada, ya kan? Ada terompahnya. Enggak, semua yang asli itu ada di Istanbul. Disimpan. Dulu ada di Madinah. Karena Madinah jatuh ya karena invasi Inggris, pemberontakan rezim Syarif Hussein di Mekah, kerjasama dengan Inggris melawan Ottoman, maka seluruh artefak warisan peninggalan Rasulullah SAW yang dulu disimpan di Masjid Nabawi, itu kemudian diamankan dan diselamatkan, dibawa ke Istanbul oleh Jenderal Militer Gubernur Utsmani Madinah. Ya, jadi nggak benar kalau, jadi persoalan masjid peninggalan Nabi itu jangan kita mudah percaya. Orang bawa ini suruh beli tiket, suruh cium nih cium bekas kiswah kuburannya Nabi. Dari mana? Ya, kiswah kuburan Nabi ya di situ aja, kagak pernah dibagi-bagi keluar gitu ya. Ya Allah, ini umat ini jangan ditipu-tipu lah, ya. Jadi pakai logika sedikit lah, pakai ilmu lah, ya. Jangan mudah kita percaya hal seperti itu, ya. Betul ada keberkahan, tapi bukan begitu caranya. Ya. Kita sampai ini dipertontonkan ini begini, ya, enggak begitu, ya. Ini kita sayangkan. Nah, kalau kita punya gambaran tentang Rasulullah hanya soal keberkahan, bekas tubuhnya Nabi itu membawa keberkahan, pertanyaannya, bagaimana besarnya keberkahan dari sistem yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tubuhnya aja berkah. Sampai orang sahabat itu kalau Nabi itu habis wudhu itu, ya, itu bekas basahannya itu diambilin. Ya. Keringatnya Nabi kalau tidur itu suka diambilin. Itu kalau nabinya masih hidup. Tapi Nabi sekarang udah nggak ada, ya kan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu tubuhnya aja begitu berkahnya. Bagaimana dengan ajarannya? Bagaimana dengan sunnahnya? Bagaimana dengan sistem yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, berkahnya luar biasa. Nah, ini yang harus kita cari keberkahannya. Keberkahan dari warisan Rasulullah, dari peradaban Madinah, inilah yang harus kita hidupkan di era kita zaman sekarang ini. Ya, kenapa? Banyak ekonomi politik kita tidak lagi berbasis keadilan. Maka berkiblatlah kita ke Madinah. Banyak kita mengelola masyarakat yang plural, tapi kemudian salah dalam mengelola masyarakat yang plural. Lalu kemudian yang terjadi adalah campur sari. Tahu campur sari? Kalau es campur enak. Semua masuk di situ. Ada santan, ada susu, ada kelapa, ada alpukat, ada nangka, macam-macam. Ya, enak kalau es campur. Tapi kalau akidah dicampur-campur, nggak bisa, bos. Na'udzubillah min zalik. Ya, maka Madinah mengajarkan kita apa? Umat ini harus sabar dan
teguh membangun institusi, fokus bangun institusi. Bukan cuma sekadar letupan emosi semata-mata, ya. Yang ketiga, negeri Syam, kita lihat di sini nih. Ah, ini yang sekarang menjadi tempat keributan. Ya, kenapa Israel begitu bernafsu, berambisi ingin menguasai negeri ini, negeri Syam, ya? Karena mereka mengklaim tanah suci milik Yahudi, ya. Dan kemudian mereka ingin mewarisi kejayaan kerajaan Yehuda yang dulu pernah rajanya itu adalah dua orang nabi, yaitu Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, negeri Syam itu adalah negeri tempat hijrahnya para nabi. Wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Ya, kami selamatkan Nabi Ibrahim, surat Al-Anbiya ayat 71 di bawah. Ya. Ini. Ayat 71, kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi. Itulah tanah Palestina. Itulah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Ya. Dan titik pusat Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa. Gitu. Hadir rahmati Allah, tanah ini secara khusus dan eksplisit disebut alladzi barakna haulahu. Disebut juga al-ardul muqaddasah. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Disebut juga sebagai al-ardul mubarakah, penuh berkah dan suci. Ya. Artinya apa? Disinilah para nabi dan rasul itu ya diuji kesabarannya menghadapi kaumnya. Nabi Musa ngadepin Yahudi, Bani Israel, Masya Allah, susah. Banyak bangkangnya. Banyak perilakunya yang nggak pantas. Ya, sebagai umat dari Nabi besar. Padahal Nabi Musa ini diutus Allah ya untuk menyelamatkan Bani Israel dari apa? Dari penindasan Fir'aun di Mesir. Ya, makanya adalah Eksodus, keluar dari Mesir. Kitab Keluaran. Kalau dalam perjanjian lama namanya Keluaran. Artinya apa? Keluar dari Mesir menuju tanah Palestina. Tapi sebelum masuk ke Baitul Maqdis, mereka terhenti, tidak mau masuk karena di dalamnya sudah ada bangsa Al-Jabbarin yang menurut para ahli sejarah itulah bangsa Palestina. Jadi lebih dulu mana Yahudi masuk Palestina? Mereka belakangan. Ya, bahkan nggak mau masuk. Kenapa? Karena di situ ada bangsa Palestina yang digambarkan adalah qauman jabbarin. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agaknya semakin sore semakin berat. Ya, Pak Ustadz ini ngajarin ngajinya kemana-mana gitu ya. Nah, ini ujian buat kita semua ya. Kalau Nabi ujiannya berat, ditimpukin, dilemparin, kita mah gampang, enak. Timbang ngaji, duduk AC ya. Tinggal duduk pulang dapat bekal buka puasa. Insya Allah. Kalau Nabi Muhammad dakwahnya berat, Masya Allah. Sahabat disiksa tiap hari. Ya, sahabat, Masya Allah. Luar biasa perjuangannya. Maka itu ya kita sabar. Ini masih jam berapa ya? Oh masih lama maghribnya ini. Masya Allah, jam 5 aja belum. Ya Allah, saya kira udah mau jam 6. Ini kapan selesainya ngaji ini ya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, inilah tempat yang syarat dengan konflik. Jadi sebelum Yahudi, Bani Israel bikin masalah di zaman sekarang, itu zaman dulu Bani Israel sudah banyak bikin masalah dengan nabi-nabinya. Nabi Musa mereka bangkang. Ya. Disuruh tinggal bersama Nabi Harun supaya tetap bertauhid menyembah Allah. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai menerima wahyu, diam di sana iktikaf 40 hari. Kalau kita iktikafnya cuma 10 hari Ramadan. Nabi Musa iktikafnya 40 hari. 40 hari lalu kemudian Allah memberikan wahyu, ditinggal 40 hari. Ini Bani Israel sudah berubah karakternya, tidak lagi mentauhidkan Allah, malah minta bikin patung emas berupa anak sapi. Nauzubillah min zalik. Nah itu. Jadi
Kenapa? Karena mereka dulu sebelum ini mereka biasa di Mesir kan. Di Mesir orang lihat apa? Berhala berdiri besar-besar. Lihat piramid, lihat Sphinx, itu udah ada zaman Bani Israel hidup di Mesir. Lihat lagi berhala-berhala di sana raja itu dianggap sebagai Tuhan di Mesir. Jadi semua patung raja-raja Mesir itu ya diinikan jadi dianggap sebagai titisan Tuhan dan disembah. Sama dengan India, Yunani, macam-macam. Begitu cara berpikirnya manusia ini, ya Allah. Maka itu pentingnya turunnya wahyu ini, mengembalikan manusia kepada dasar fitrahnya, mengembalikan dia kepada tauhid, mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta yang hakiki dan yang pantas untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sabarnya para nabi dan rasul. Nabi Isa juga diuji oleh Bani Israel, ditolak mentah-mentah. Ya, Nabi Daud aja diuji sama Bani Israel. Ya, ketika apa? Disebutkan hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. Peristiwa ketika kaumnya umat Yahudi ini ketika di hari Sabtu diuji oleh Allah. Kan hari Sabtu itu tempat hari mereka khusus ibadah. Nggak boleh aktivitas lain macam-macam. Fokus untuk ibadah, berdiam di rumah atau pergi datang ke rumah ibadah. Ya. Tapi diuji sama Allah. Justru di hari Sabtu, ya itu flow pendapatan justru malah naik. Nelayan ikannya banyak. Ya. Ini kan godaan. Kita lagi ibadah, tiba-tiba ada pengumuman pembagian BLT. Ya, bubar jamaah masjid. Ya, orang lagi ibadah tarawih diumumin BLT lagi dibagi. Ya, bagi sembako di luar habis semua jamaah keluar, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Maka di situlah sebut lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud, ya. Nah, semua nabi diuji oleh Allah di negeri ini. Ya, itu kelakuan siapa? Bani Israel. Makanya artinya apa? Keberkahan hidup ini tidak berarti tanpa adanya ujian. Justru ujian itu apa? Nah, setiap kesulitan itu, kalau dalam teori modern, kalau kita kesulitan dalam pekerjaan itu adalah aset. Ya, pekerjaan kita ada yang sulit, berarti itu aset kita. Aset apa? Untuk semakin kita tertantang dan untuk bisa menundukkan kesulitan itu. Nah, yang disebut dengan keberkahan ketika menghadapi kesulitan bukan berarti kesulitannya hilang. Enggak. Atau pekerjaan kita dikurangin sama atasan atau sama negara. Enggak. Pekerjaan tetap. Tuntutan tetap numpuk. Sebagaimana Nabi tugasnya juga tetap berat. Tapi yang disebut dengan keberkahan dalam pekerjaan itu ketika kita menghadapi kesulitan, sehingga kesulitan itu bisa disebut sebagai aset, ya, adalah ketika keberkahan itu artinya apa? Kita diberikan tambahan kekuatan batin dan kekuatan moral untuk bisa mengatasi kesulitan itu. Kan kita secara fisik tetap, ya kan? Kesulitan juga tetap bentuk volumenya. Kita sebagai pengemban tugas tetap fisiknya. Kesulitan ya begitu juga, sama dia tetap begitu. Ya. Maka keberkahan kita untuk mengatasi kesulitan itu adalah Allah berikan berupa apa? Kemampuan kita, resiliensi kita, ketahanan batin dan ketahanan moral kita untuk bisa mengatasi segala kesulitan itu. Maka itulah yang disebut fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada dua kemudahan. Inilah keberkahan hadir dengan ujian, ya. Maka peradaban itu lahir karena apa? Kesabaran yang panjang menghadapi konflik-konflik dan tekanan. Sama sekarang ketika kita melihat bagaimana perilaku Bani Israel, ya, begitu banyak kekejian dan kekejaman mereka, itu jadi ujian keimanan buat kita umat Islam. Untuk apa? Kita bisa mewujudkan solidaritas, kita bisa mewujudkan kebersamaan, saling tolong menolong, bahu membahu, dan untuk mengatasi kesombongan Bani Israel. Kemudian Baitul Maqdis, ini adalah kesadaran geopolitik. Ya, ini. Sebab kenapa Baitul Maqdis ini saya katakan sebagai kesadaran geopolitik, ya, karena dari Masjidil Aqsa itu tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya,
Itu semua ulama mengatakan itulah saat perubahan yang mendasar dari risalah Islam yang tadinya terkungkung hanya di Mekah, terbatas di Mekah, dan Mekah ini menolak pertama risalahnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah perjalankan ke Ardul Isra wal Mi'raj, yaitu di Masjidil Aqsa. Itu risalah Islam dia menjadi risalah yang mengglobal. Nah, titik perubahannya pertama itu adalah di Masjidil Aqsa, ya. Sebab apa? Di situ ada kesinambungan risalah. Maka dia menjadi kiblat pertamanya umat Islam, ya. Dan Nabi SAW mendapatkan validasi pengakuan dari nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Maka itu kesinambungan risalah, konektivitas global risalah Islam ini itu terwujud pertama kali dari bumi Baitul Maqdis. Sebab itu, apa pelajaran dari negeri ini? Visi seorang muslim harus melampaui batas-batas teritorial negaranya. Dia harus berpikir global. Ya, bertindaknya lokal boleh, tapi berpikir global. Makanya pemimpin yang baik sekarang adalah pemimpin yang harus mengerti wawasan global. Kenapa? Karena apa yang terjadi di tataran global itu pasti akan berpengaruh kepada kepentingan nasional kita. Ya. Nah, itu. Makanya ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan wilayah Baitul Maqdis sebagai titik tolak konektivitas global umat Islam. Nah, yang terakhir Tur Sinai, ya, Gunung Sinai ini tempat bumi para nabi, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Itu mengingatkan apa? Bahwa menjadi pemimpin, ya, pemimpin itu harus bergerak dengan pondasi wahyu, dengan nilai wahyu. Kalau dia bergerak tanpa nilai wahyu, maka dia akan kehilangan arah. Dia akan mengalami apa? Ya, lost direction, kehilangan arah. Ya. Karena nggak ada kompasnya, karena nggak ada manualnya, karena nggak ada dia baca panduannya. Nah, ini berbahaya. Maka itu Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Tur Sina untuk tafakkur, untuk berkhalwat, sama seperti Rasulullah selama beberapa bulan lamanya itu tinggal di Gua Hiro, iktikafnya di Gua Hiro. Ya, malam beliau selalu tinggal di sana. Nanti baru siang bekerja kembali ke kota Mekah, ke rumahnya dan lain sebagainya. Ya, ini artinya apa? Transformasi sebuah bangsa harus dimulai dari visi ilahi. Ya, ini. Jadi pemimpin itu harus apa? Berkontemplasi. Ya, harus dia membaca arah zaman, harus dia membaca petunjuk wahyu, harus dia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar peradaban manusia ini berjalan dengan baik. Maka itu kalau kita lihat benang merah peradabannya sebagai penutup, kesimpulannya ini disebutkan tempat turunnya wahyu ini bukan kebetulan sejarah. Ini sebenarnya adalah desain dari Allah. Desain yang akan menyusun, ya, peradaban itu secara sempurna, mulai dari pondasinya sampai model kepemimpinannya. Mekah simbol tauhid dan keteguhan. Madinah itu merupakan simbol dari apa? Pentingnya membangun sistem dan tata kelola yang baik. Karena wahyu bukan hanya hadir di ruang-ruang ibadah, di ruang-ruang privat, tapi juga wahyu mendrive seluruh aktivitas, aspek kehidupan manusia. Maka kita harus membangun sistem yang kuat dan tata kelola yang baik. Negeri Syam kenapa disebut? Karena di situ kita belajar bahwa membangun peradaban di situ diperlukan apa? Ketahanan mental. Ya, harus melewati ujian-ujian. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul diuji dengan apa? Kaum-kaumnya. Kaum Sodom itu kan adanya di mana? Di Laut Mati. Laut Mati itu ada di Yordania. Ya, kaum Samud itu adanya di wilayah Tabuk, ke arah negeri Syam, masih di wilayah Arab Saudi. Itu, ya, makanya dikenal mereka bisa memahat gunung jadi istana-istana dan tempat tinggal.
Ya, jadi mereka semua diuji para nabi dan rasul ini ya oleh Allah dengan apa? Kaumnya, dan mereka lulus. Makanya negeri Syam ini adalah simbol ketahanan dan bagaimana kita supaya bisa lulus dalam ujian-ujian ya. Baitul Maqdis ini berarti kita harus membangun koneksi global. Umat harus punya visi global, visi ummatan wahidah, yaitu umat yang satu. Kita merasakan seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh kita sakit, maka seluruh anggota tubuh kita juga merasakan sakit. Satu umat Islam ditindas, maka umat yang lain akan bergerak menolongnya. Insya Allah. Tanpa ada sekat-sekat batasan-batasan wilayah. Ya. Yang terakhir, Tursina itu merupakan simbol kepemimpinan yang berbasis wahyu. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa, ini menjawab ya berbagai macam krisis di era modern kita, soal krisis identitas, krisis moral, krisis kepemimpinan, krisis makna. Itu sebabnya apa? Karena kita membelakangi wahyu. Wahyu itu turunnya di tempat-tempat yang disebutkan di dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 4. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka itu untuk membangun peradaban yang baik, kita harus mulai dari apa? Tauhid dulu yang dibangun sebelum kita membangun teknologi. Nilai dulu yang kita bangun sebelum kita membangun kekuasaan kita. Keadilan dulu dihadirkan sebelum kita menghadirkan kemakmuran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan dengan semangat spirit nuzulul Quran dari bumi para nabi ini, kita bisa mengambil pelajaran ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pelajaran buat kehidupan kita, bukan hanya kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, baik akhlaknya, kuat akidahnya, tapi juga menjadi hamba-hamba Allah yang dapat membangun peradaban, baik fisik, material, maupun spiritual dan psikisnya. Insya Allah. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ya. Jadi insyaallah tepat yang nanti kita akan kita tutup akhiri pertemuan kita hari ini insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita, majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita untuk mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tilawatana wa sadaqatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Berikanlah cucuran rahmatmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, sebagaimana dahulu mereka mendidik kami dengan rahmat, membesarkan kami dengan kasih sayangnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, mertua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, pertemukan kami kembali kepada orang-orang yang kami cintai kelak di dalam surgamu, surga Aden, bersama orang-orang soleh dari orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan Ramadan ini sebagai penguat dan dapat meningkatkan iman dan takwa kami kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang menyembahmu, bukan menyembah Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami setelah berakhirnya Ramadan ini, semua dosa-dosa kami ini telah Engkau ampuni ya Allah. Izinkan kami, perkenankan kami untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan, lebih mulia dari ibadah sepanjang 1000 bulan. Dan lebih baik daripada itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami hamba yang lemah,
Kami hamba yang tidak berdaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua bersumber dari kekuatan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan ilmu, berikan kami kekuatan iman, berikan kami kekuatan istiqamah, berikan kami kekuatan dalam agama, kuatkan pemimpin-pemimpin kami, kuatkan diri-diri kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah negeri-negeri Muslim, Indonesia dan negara-negara lainnya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya takut kepadamu ya Allah, pemimpinnya menjalankan aturan syariat-Mu ya Allah. Kami sebagai rakyatnya bisa mematuhi dan mengikuti teladan daripada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana. Jauhkan bangsa ini dari berbagai macam penyakit-penyakit sosial, dari berbagai macam krisis-krisis ekonomi dan sosial, dari berbagai macam guncangan-guncangan politik dan sosial ekonomi. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan Al-Quran sebagai musim semi bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan Quran sebagai kompas pemandu arah moral kami ya Allah. Dan menjadikan Quran sebagai syafaat untuk kami, menolong kami di hadapan mahkamah pengadilan-Mu di yaumil qiyamah nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah,
perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.